Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan melihat diskusi bagaimana Edis berhasil mempermalukan polemik Islam yang terkenal seperti Ucup PI atau PA, di mana melalui penggunaan strategi minoring yang cerdik, ini menyita perhatian para pendengar apologet karena topik yang diangkat sangatlah kontroversial, pengajaran Nabi yang dinilai menyimpang oleh sebagian pihak, dan ketidakkonsistenan dalam argumen lawannya. Misalnya ketika Ucup mengklaim bahwa mengikuti ajaran Nabi secara harfiah adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran. Edis dengan cepat menunjukkan bagaimana pengajaran tersebut sudah tidak relevan dengan zaman sekarang dan bahkan bisa berbahaya jika diterapkan dalam dunia modern sekarang. Jika kita semua mengikuti ajaran yang harfiah tanpa memandang konteks, maka kita akan menemui banyak hal dalam masalah modern. Begitulah ucapan Edis dalam statement debat ini. Pernyataan ini membuat Ucup tampak kebingungan dan kesulitan untuk memberikan tanggapan yang meyakinkan. Jadi bagaimana diskusinya berjalan? Mari kita simak videonya dan kita buka hati dan pikiran kita. Yeah. Let me do that. Yang imut-imut. So, ayo kau tanggapi betulan Cup ya. satu-satu. Enggak, gini masalahnya saya tidak mau kehilangan kamu Cup ya. Walaupun bagaimanapun kita ini kan sudah kenal lama. Kau sudah seperti saya anggap teman saya sendiri Uncup, walaupun masih dalam kesesatan. Ya. Jadi Uncup, gini aja lah Cup. Tolong jangan gara-gara kamu nekat ingin percaya buta kepada Muhammad, nanti kamu meninggal Uncup. Ya, jangan. Makasih ya yang kasih giftnya. Uncup, jelas sekali loh di sini bahwa kalau kamu makan 7 butir kurma ajwa, maka kamu akan kebal racun. Cup, kamu mau makan jangankan 7 Cup, 1 truk kamu makan Cup, kamu minum sianida, meninggal Uncup, meninggal. Ya, jadi janganlah Uncup ya. Makanya saya bilang Uncup, itu hadis itu Uncup sudah bisa sebenarnya menjadi satu alasan kamu untuk berhenti percaya kepada Muhammad Uncup. Ya, Ayo jawab satu-satu. udahlah, jangan bolak-balik lagi ke situ. Makasih loh yang kasih giftnya teman-teman. Nah, terus Uncup, ini yang kamu kutip dari ulangan pasal yang ke Keluaran, 29. bukan ulangan, Ya, keluaran 29. Di sini kamu bilang bahwa tai sapi menembus dosa. Enggak ada Ucup ngomongnya seperti itu. Nih, saya bacakan. Kamu bacanya harus mulai dari ayat 11 ya. Nih. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, kau bakarlah itu di atas mezbah. Udah? Terus itu. Nah, ini yang 14-nya nih. Tetapi daging lembu itu, perhatikan. Tetapi daging lembu itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Ya. Ucup. Nah, Lanjut, baru lanjut. di sini kata-katanya itulah korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa ini merujuk ke ayat. Dengarkan, jangan kau bikin ketawa-ketawanya Uncup. Ganggu. Kau tadi kan ngomong nggak saya bikin ketawa-ketawanya. Oke, lanjut. Ya, dengarkan di sini Ucup. Kata-kata itulah korban penebus dosa. Tentu saja itu merujuk ke ayat 11 tadi. Yang saya baca tadi
ke lembu jantan, darahnya harus kau bubuhkan dan lain sebagainya. Baru kotorannya dibuang keluar dan dibakar sampai habis. Itulah korban penebus dosa. Maksudnya kata itulah korban penebus dosa merujuk ke ayat waktu lembu dan darahnya dibubuhkan itu. Cemahamin kayak gitu aja kamu nggak lulus, Uncuk. Gimana sih? Terus yang terakhir nih, Uncuk. Terakhir nih. Kau kan tadi ngomong masalah tentang racun tadi ya. Tadi sudah saya jelaskan juga sama kamu. Tidak ada, aduh kau eko loh, Ucup. Masa? Padahal iya, eko ganggu suaramu. Aduh. Itu soundcard kamu nggak jelek ah. Saya nggak pakai soundcard ini. Bentar. Saya nggak pakai soundcard. Udah. Kau aja pakai efek gimana nggak ganggu. Udah Ucup intinya, tolong. Tutup dulu mikku. Oke, nah intinya gini Sup, satu hal yang saya pengen tahu dari kamu Sup. Kenapa sih Sup? Kok cuman satu-satunya nabi yang dalam tanda kutip agak lain kok cuma nabimu? Kenapa saya bilang nabimu agak lain? Udah dia sendiri dari Arab. Dia sendiri juga yang ngajarin manusia minum kencing hewan. Makanya yang mau saya tanya ini, Sob, ini nabimu ini dari mana, Sob, datangnya ini, Ucup? Gitu loh. Masa tanda-tanda kenabian adalah tompel? Aduh, Ucup. Makanya ini ya, semua yang ada di dalam Bible itu, ya, tidak ada satupun yang terpenuhi oleh nabimu, Ucup. Bahkan kan kamu kan bilang bahwasanya bahwa namanya itu tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Makasih Bang John. Ya, namamu tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ternyata Ucup, orang yang ngomong bahwa namanya tertulis di dalam kitab Taurat, tertulis di dalam Injil, ketika Umar bin Khattab membawa Taurat, Muhammadnya malah marah, Ucup. Berarti jangan-jangan di situ Muhammad ketahuan kalau namanya nggak ada di situ. Aduh, Ucup. Fokus ke topik. Enggak, masalahnya gini loh, intinya itu nabimu ini Ucup, kok aneh sendiri gitu loh, lain sendiri. Itu loh. Udah dia nyuruh minum kencing hewan, udah dia satu-satunya dari Arab, udah dia juga satu-satunya nabi yang tanda nabinya adalah tompel. Aduh, gimana Ucup ini? Makanya kalau bikin agama sendiri Ucup, jangan nebeng-nebeng di Kristen dan Yahudi Ucup. Gitu loh, silakan. Oke, baik. Tutup nih kau ya. Dis, kamu jangan bohong lah Dis kepada kitabmu sendiri ya. Di dalam Keluaran 29 nomor 11, haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Nah ini ya yang kupermasalahkan. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya, ya, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban di luar ya, penghapusan dosa. Ya, oke. Nah ya, di situ tidak ada disebut kotorannya itu dibuang. Jangan kau tambah-tambahin lah kitabmu, Des. Apakah kamu lebih hebat dari Yesus nambahin kitabmu? Ya, di situ dikatakan kotoran lembu itu harus kau bakar. Ini ajaran di Bible, nggak ada di ajaran yang lain, apalagi di Islam. Ajaran Nabi Musa di luar Ucup. Bentar dulu, kenapa kau panik? Oke, silakan. Kita fair teman-teman, kita kasih dia waktu. Kita fair. Yo, lanjut. Ya, fair lah gitu ya. Jadi di situ jangan kau tambah-tambahi bahwa kotorannya dibuang, tapi kotorannya dibakar ya, dibakar untuk korban penghapusan dosa. Dis,
Ajaran Nabi mana yang seperti ini, Dis? Hanya ada di Bible. Menghapus dosa pakai tai, Dis. Nggak ada di ajaran Nabi lain gitu. Untuk masalah minum racun ya, Dis ya, pakai kurma ajwa. Kata kamu nanti kalau aku mengikuti nabiku, terus aku mati, nggak ada ruginya bagiku, Des. Karena apa? Aku beriman dengan nabiku, ya. Terus imanku kuat, insya Allah gitu. Segala yang diperintahkan di dalam iman, maka akan kulakukan. Nggak takut aku mati. Apalagi kalau cuma perang gitu, saat perang lalu mati, nggak takut aku, Dis. Ya. Gitu. Ciri-ciri orang beriman. Ini disuruh minum racun, katanya itu perumpamaan. Terus disuruh memegang ular, udah dicontohin oleh Paulus. Kalian itu mau enak-enaknya aja, Dis. Ya. Coba kalau kamu percaya dengan kitab kamu itu, segala perintah di kitab kamu itu kamu jalankan kalau kamu beriman. Contoh, kamu minum racun sebagai tanda iman kamu. Nah, terus kamu bisa pindahin gunung. Sampai saat ini ya, Dis ya, aku tidak pernah tuh melihat orang Kristen pindahin gunung, Dis. Berarti ini Kristen di Indonesia ini kagak ada yang beriman. Karena apa? Kagak pernah terdengar Kristen Indonesia itu pindahin gunung, Dis. Nggak pernah. Terus nggak pernah juga kulihat ya, Dis ya, kalian itu bakar tai sapi di depan perkemahan untuk penebus dosa. Itu nggak ada, Dis, nggak ada. Tapi yang kalian korbankan adalah Tuhan kalian. Padahal di perjanjian lama tersebut ya, tidak ada penebusan dosa itu memakai darah, Dis. Nggak ada. Tapi penebusan dosa itu pakai tai sapi. Ya. Lalu kalian mengatakan tebusan dosa itu karena Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa di tiang salib, dosa-dosa kami. Sejak kapan perjanjian lama mengatakan menebus dosa pakai darah manusia? Sejak kapan perjanjian lama itu mengatakan pakai tai sapi, Dis? Mau kayak gimana? Kamu jangan bohong-bohong sama aku gitu ya. Nah, kamu laksanakan ya iman kamu. Coba aku mau lihat kamu bakar tai sapi dengan open cam gitu ya. Terus minum racun gak apa-apa gitu. Minum racun open cam. Bakar tai sapi open cam. Pindahin gunung open cam gitu. Terus aku minta datanya. Di mana dikatakan di perjanjian lama menebus dosa pakai darah. Ayo, perjanjian lama ya, bukan kosakata Paulus. Sudah tuh. Jangan ambil enak-enaknya aja kalian. Oke. Uncup ya. Saya jadi semakin yakin ya bahwasanya memang Uncup ini sedang mengikuti sunnah atau teladan dari nabinya, di mana nabinya buta huruf, saudara-saudara. Ya. Karena nabinya buta huruf, akhirnya dia tidak mampu memahami sebuah paragraf, saudara-saudara. Usup, dengarkan Usup. Kalau saya bilang sama kamu, inilah tutorial membuat kopi Torabika. Misalnya nih. Kau ambillah kopi dari kebun, lalu kau buka kulitnya, lalu kopinya harus kau suang-suang ke atas wajan. Kemudian kulit-kulitnya itu kau buanglah ke tong sampah, lalu kau bakar sampai habis. Itulah tutorial cara bikin kopi Torabika. Pertanyaan saya sama kamu Uncup, apakah yang dimaksud di situ itulah cara membuat kopi Torabika itu merujuk kepada kulit-kulitnya yang dibuang di luar, Uncup? Uncup memahami kata sederhana aja kamu nggak bisa. Di situ kan jelas-jelas Uncup. Aduh, keluaran berapa tadi Uncup? 29. Baca kau lagi. Keluaran 29. Nih, saya bacakan ya Sup ya, sama kamu Sup ya. Kita mulai dari ayat 11. Nih. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan di depan kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan pada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut,
umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang ada padanya, kau bakarlah itu di atas mezbah. Ini yang dibakar di atas mezbah, Ucup. Ya, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar dengan api, dah kau bakar habis dengan api di luar, Ucup, di luar kemah pertemuan. Itulah korban penebus dosa. Jadi kata-kata itulah korban penebus dosa, Ucup, harus kau kaitkan dengan keseluruhan paragraf. Macam saya tadi bilang sama kamu, nih Ucup, nih, ini cara bikin kopi Torabika. Kau pergi ke kebun, ambil biji kopi, kuliti, kemudian kau jemur, kemudian kau gongseng-gongseng. Kulitnya itu kau ambil, kau buang keluar, kau bakar sampai habis. Itulah cara bikin kopi Torabika. Pertanyaan saya sama kamu, Job, kata itulah cara bikin kopi Torabika, apakah hanya merujuk kepada kopi kulit yang saya buang dibakar di luar? Tidak, Uncup, makanya kalau mahamin itu dari atas, Uncup. Ya, oke, jadi ini hanya masalah si Uncup dia buta huruf karena mengikuti nabinya yang buta huruf. Nah, Uncup, ini jadi kan kau sepanjang lebar. Oh, ya. Kan tadi melebar kemana-mana, Uncup. Lanjut, aku dengerin kamu. Ya, sekarang intinya, Uncup, ya, aduh, jadi lupa saya kan, kau tadi ngomong apa kan? Apa tadi poin-poin terakhirnya? Aduh, makasih yang kasih giftnya teman-teman. Menghapus Yang dosa terakhir tadi pakai kamu darah. ngomong apa? Ngapus dosa pakai darah. Iya, masalah oke. Gini, Ucup. Ya. Pertama-tama, Ucup, kau bilang tadi ajaran tumbal-tumbal mengorbankan, menumbalkan orang. Uncup, yang menumbalkan orang itu Tuhanmu, Uncup. Kau nggak percaya Tuhanmu menumbalkan orang? Yang mau disalibkan Isa, yang hendak mau dicari-cari Isa, tapi dibuat oleh Tuhanmu tumbal, Uncup. Orang lain yang nggak tahu apa-apa, yang nggak tahu salah apa-apa, malah disalibkan menggantikan Isa. Artinya sistem penebusan dosa, sistem penggantian orang, sistem tumbal itu malah ada di tempatmu, Uncup. Aduh, Uncup. Sekarang saya tanya sama kamu, apa bukan menumbalkan orang itu di situ Tuhanmu, Uncup? Kan orang yang mau disalib, orang yang mau dicari adalah Isa. Tapi Isa di tempat kamu bagai orang yang pengecut, lari tunggang langgang, Uncup. Kalau di tempat kami nggak seperti itu, Uncup. Ya, di tempat kami Yesus itu dia hadapi pemberitaan Injil itu walaupun ditentang oleh orang Yahudi dan Nasrani dengan cara menebarkan fitnah bahwa Yesus melakukan pemberontakan, bahwa Yesus melakukan penyesatan, dijawab oleh Yesus. Tiap-tiap hari aku mengajar orang di bait Tuhan. Ya, tidak pernah aku sembunyi-sembunyi mengajar, kata Yesus. Nah, Yesus menghadapi konsekuensi itu. Dihadapinya, tetapi karena kebenarannya, ya, kekonsistenannya menuruti keinginan Bapa, akhirnya ia dibangkitkan. Dan kebangkitan Yesus itu adalah bukti bahwa dia itu benar, Uncup. Makanya kelak kami juga akan dibangkitkan. Jadi udahlah, Uncup, ya. Perbedaan kita sudah jelas bahwasanya kami orang Kristen, kami memberitakan tentang kebangkitan orang mati, tentang yang bangkit, sedang kau sampai detik ini memberitakan orang mati yang di kuburan. Uncup, kau nggak usah jauh-jauh, Uncup, kalau memberitakan orang mati di kuburan, Uncup. Ya, kalau cuma orang mati di kuburan yang kau beritakan, ya, dengarkan. Kalau kamu hanya sekedar memberitakan orang mati yang ada di kuburan, tiap hari banyak orang mati di kuburan, Uncup. Makanya jadi orang kayak Kristen ini loh, yang diberitakan adalah yang mengalahkan maut, bukan yang masih tidur sampai sekarang di kuburan, Uncup. Nggak tahu nasibnya mau gimana. Taubatlah kau, Uncup, tobat. Udah, aku pakai data nih ya, aku pakai data. Ya, sudah kamu? Udah? Ya, silakan. Oke. Baik, Dis. Untuk yang pertama-tama yang kutanggapi ya, kamu menuduh nabiku buta huruf, ya, Dis ya. Inilah teman-teman semuanya ya. Dia nggak ngerasa kalau Yesusnya itu buta huruf.
Kenapa ku bilang seperti itu? Yesus buta huruf ya. Tidak ditemukan satupun tulisan dari Yesus sampai sekarang. Makanya ku bilang kalian ini pengikut Tuhan buta huruf. Anak TK pun bisa. Keluaran 29 nomor 14 di situ dikatakan haruslah kau bakar, harus. Macam mana pula kau? Susah memang pengikut Tuhan buta huruf ini. Apakah tuduhanku ini tidak berdasar? Pasti berdasar, Dis. Coba kamu carikan ya, kalau Tuhan kamu itu, kamu klaim dia tidak buta huruf, tunjukkan padaku tulisan asli Yesus. Ya, bukan tulisan Lukas, bukan tulisan Paulus, bukan pula tulisan Yohanes, bukan pula tulisan Markus, tapi tulisan asli dari Yesus itu sendiri. Ya, kalau kamu mau membuktikan kalau Tuhanmu itu tidak buta huruf, Dis ya. Makanya susah aku bilang menjelaskan sama pengikut Tuhan buta huruf masalah Keluaran 29:14. Di situ tertulis, tetapi daging lembu jantan itu ya kulitnya dan kotorannya haruslah, oh tuh harus kewajiban dan tanda perintah ya, harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Nah, ini ajaran apa ini? Ajaran Tuhan buta huruf masalahnya, Des ya. Nah, berkaitan tentang masalah yang lain-lainnya yang kau katakan kepadaku ya, tentang Nabi Isa keluar konteks, itu hanya narasi kamu untuk mengalihkan pembicaraan. Aku nggak akan terpengaruh tentang masalah itu, Des. Enggak, aku akan tetap di satu tema karena ku tahu jurusmu. Ya, maka dari itu kau jawab dulu ya tentang masalah ajaran kamu dan buktikan Tuhan kamu tidak buta huruf. Kalau Tuhan kamu tidak buta huruf berarti ada dong di mana dia pernah berpendidikan ya, sekolahnya di mana, tulisannya seperti apa. Tapi kalau tidak ada dan tidak dapat kau tunjukkan padaku, jadi jangan salahkan aku ya mengatakan bahwa kalian pengikut Tuhan buta huruf. Nah tuh, jadi kamu harus buktikan bahwa Yesus itu tidak buta huruf, Dis ya. Jangan kabur ente gitu, jangan muter-muter. Dis. Satu lagi ya, satu hal yang tidak kamu jawab kepadaku. Mana dalilnya ya? Menebus dosa itu memakai darah, Dis. Di mana? Di situ dikatakan hanya pakai tai sapi, Dis. Tapi kalian tidak mengerjakan, pengen enak-enaknya aja. Joget-joget di gereja, jingkrak-jingkrak kiri kanan. Dosa sudah ditebus katanya. Kalau dosa kalian udah ditebus ya, kalian gak takut mati, gak takut minum racun. Macam mana pula kau, Dis? Coba kalau dosa kalian udah ditebus ya, ambil pisau di dapur, kalian bunuh diri gitu. Dosa kalian ditebus, habis itu masuk surga. Macam mana pula ini ajaran? Susah kali aku jelasin. Coba, tuh kan ada pisau tuh di dapur di tempat kamu. Bunuh diri aja kamu. Soalnya dosa udah ditebus. Kalau kamu berani gitu ya. Kalau tanda-tanda kamu beriman kagak takut mati. Ini disuruh pegang ular, minum racun. Itu udah dicontohin Paulus. Itu hanya tanda-tanda. Itu tidak ada kosakata perintah. Macam mana pula ini ajaran gak konsisten? Dis. Coba ya, buktikan padaku, satu saja kau tunjukkan padaku tulisan asli dari Yesus. Karena di sini apa? Sama aku katakan, Yesus itu buta huruf, ya. Tidak pernah ada tulisannya dan tidak pernah Yesus dikatakan di Bible kamu dia sekolah sampai sarjana teologi. Gitu. Susah kali aku jelasinnya sama pengikut Tuhan buta huruf. Dah jawab. Kayak gini ini hilang. Baik ya, baik.
Kita lanjutkan ya Ucup ya. Walaupun kita temanya udah ngelantur kemana-mana karena seperti mereka ya yang biasa lari-lari dari tema, nggak apa-apa, kita turuti. Ya, kita turuti. Jadi baik, kita mulai dari pertanyaan Yesus. Apakah Yesus seorang buta huruf? Baik, kita buka di dalam Lukas yang keempat. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Apakah Yesus buta huruf? Mari kita buktikan. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan semua mata orang tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar, katanya, pada hari ini genaplah nas ini waktu kamu mendengarnya. Ucup. Jadi Yesus masuk ke sinagog pada hari Sabat membaca kutipan dari kitab Yesaya itu. Nah, sementara Muhammad nggak pernah baca Bible, nggak pernah baca kitab Taurat, nggak pernah baca Injil, tiba-tiba jadi nabi. Ucup. Makanya cuma dia nabi dari Arab, dari kalangan orang Quraisy yang kemarin kita bahas, di mana kebiasaan mereka adalah tawaf sambil telanjang di Ka'bah. Kok jadi nabi tapi nebeng-nebengin atau ngikut-ngikutin diri, nempel-nempelin diri dengan Yahudi dan Kristen. Aduh, uncop babak belur lah kau uncop. Ya. Lalu kau bilang begini, mana buktinya? Kalau Yesus itu tidak buta huruf, pastilah tulisannya ada. Uncop, kalau seperti itu kriteriamu, Cop, sekarang kau undang semua umat muslim yang ada di bawah kolong langit ini, tunjuk ayat di dalam Quran yang menunjukkan siapa penulis Quran. Kalau kau bisa tunjuk di dalam Quran siapa penulis Al-Quran, saya Edis TV akan lompat dari Monas dengan kepala di bawah. Gak akan ada. Tidak ada satupun Islam yang bisa tunjuk di dalam Quran siapa penulis Quran. Gak ada. Ya, bahkan Ucup ya sampai sekarang tidak diketahui siapa penulis Al-Quran menurut Quran itu sendiri. Ucup, tidak ada. Bahkan satu ayat yang memerintahkan Muhammad untuk menulis Quran tidak ada. Tidak ada Ucup. Ya, 13 tahun saya baca Quranmu bolak-balik, tak pernah satu kali pun ada di situ Muhammad disuruh untuk menulis Quran. Ucup, tak pernah. Nah, sedangkan mengenai Muhammad buta huruf Ucup, itu ustadz-ustadzmu semua sudah mengakui. Hanya saja belakangan ini gara-gara sering kena bully, akhirnya sekarang udah berubah, Muhammad nggak buta huruf lagi Ucup. Makanya saya bilang suka-suka kalian lah cerita tentang Muhammad itu. Ya, satu orang bilang buta huruf, satu orang nggak bisa buta huruf. Satu orang bilang Muhammad menikahi Aisyah di bawah umur, satu orang 18 tahun. Pokoknya cerita tentang Muhammad itu suka-suka kalian Ucup. Ya, suka-suka kalian, gitu loh. Makanya nggak jelas. Satu orang bilang Muhammad kunut, satu orang bilang Muhammad nggak kunut. Satu orang bilang Muhammad satu orang bilang B. Pokoknya suka-sukamu lah pokoknya cerita tentang Muhammad itu ya. Aduh, Ucup. Nah, kemudian lagi nih, terakhir. Kamu tadi mengatakan masalah dosa ditanggung, maka bebas berbuat apa-apa. Ucup, makanya begini. Di dalam Bible itu sudah tertulis begini. Kamu perhatikan, ini ya mengenai dosa orang Kristen yang sudah ditanggung. Begini, kamu itu sudah dibayar dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah. Betul, kami sudah ditebus.
Tapi tahu nggak Ucup konsekuensinya kalau kami sudah ditebus? Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi hidup kami milik Kristus. Ketika kami milik Kristus, kami melakukan apa yang diinginkannya. Apa yang diinginkan Yesus? Hidup kudus, tidak bercacat celah. Ya, hidup sesuai layak di hadapan Tuhan itu. Bukan langsung seenak-enaknya macam logikamu, Ucup. Seharusnya yang dibalik itu kamu. Kamu tahu nggak, Ucup? Di dalam hadis dikatakan bahwasanya pada akhir zaman nanti orang-orang akan membawa dosanya sebesar gunung, lalu Allah akan menimpakan dosa dan kesalahan itu kepada Wahyudi dan Nasrani, Ucup. Makanya Ucup, jangan kau sia-siakan Wahyudi dan Nasrani. Ya, nanti kalau kau baik-baik, sholat, capek kau Ucup, nanti kau tidak membawa dosa sebesar gunung. Masalahnya hadismu jelas loh. Pada hari kiamat nanti segolongan kaum muslimin akan membawa dosa-dosanya sebesar gunung, lalu Allah akan melimpahkan dosa-dosa itu kepada orang Wahyudi dan Nasrani, Ucup. Makanya Ucup, kaulah harus menjadi salah satu dari sebagian orang yang membawa dosa-dosa sebesar gunung itu. Kalau kau tidak termasuk orang itu, rugi bandar, Ucup, rugi bandar. Iyalah, kenapa? Karena kalau dosa-dosamu sebesar gunung, toh ditimpahkan kepada Wahyudi. Kalau kamu nggak membawa dosa-dosa sebesar gunung, toh juga masuk surga, sama-sama masuk surga, berarti rugi bandar, Ucup. Mendingan kamu yang bawa dosa sebesar gunung. Aduh, Ucup ini sudahlah kau bawa belur, ku bikin Ucup. Terus ditambah lagi di dalam hadis. Apa dikatakan dalam hadis? Bahwasanya dikatakan, ya, nanti, aduh lupa lagi saya, yang mana tadi, aduh. Ingat dulu. Nggak saya tulis, gara-gara nggak saya tulis ini jadi lupa, Ucup. Panik kau Ya, di dalam hadis intinya, Ucup, yang jelas bahwasanya kau itu kalau nanti berbuat dosa, ini di dalam hadis nanti ada tertulis juga, kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan membumi hanguskan kalian dan akan mengganti kaum yang berdosa. Makanya Ucup, kau wajib berbuat dosa, Ucup. Udahlah Ucup, Tuhan kita beda, Ucup, ya, jelas berbeda. Jadi tolonglah Ucup, janganlah mulai sekarang kau nebeng-nebeng Tuhanmu itu dengan agama orang Yahudi dan Kristen yang memiliki Injil dan Taurat. Biarlah agamamu menjadi agama sendiri, yaitu agama yang tumbuh lahir dari tengah-tengah suku Quraisy, sukunya Muhammad yang kau tidak mengakui bahwa Muhammad dari suku Quraisy. Dari situlah Muhammad lahir dan dari situlah agama itu ada, di mana nyata fakta bahwasanya mereka adalah bangsa yang pada waktu itu mereka tawaf sambil telanjang di Ka'bah, Ucup. Terimalah kenyataan pahit itu, Ucup. Giliranku pula, jangan kejang ya. Oke, Dis, ya. Nah, yang pertama-tama, Dis, ya, yang mau ku sampaikan kepada kamu, Dis, kalau enak-enaknya kalian ambil, tapi kalau susah-susahnya kalian kagak mau ambil. Tuh, tadi ku bilang kalau dosa kalian itu udah ditebus, ambil pisau bunuh diri gitu. Lalu penjelasan kamu kesana kemari, ini apa namanya, hoax atau kagak beriman dengan Biblemu? Apa kau sudah tidak percaya dengan Bible, Dis? Katanya di Bible Yesus nebus dosa, Dis. Nebus dosa. Makanya ku sarankan minum racun maut beserta ambil pisau di dapur, ya. Kalian gak akan takut mati gitu. Apa faedahnya kalian hidup? Macam mana pula kau, Dis? Nah, makanya jalankan tuh ya ajaran kamu, bunuh diri, ya. Langsung dosa ditebus. Buat apa kalian hidup? Bikin Indonesia sesak aja. Kaunya kayak gitu. Oke, Des. Nih ya, yang kau bawa tadi ya. Ku bilang tadi apa, mana, Dis? Tulisan Yesus yang asli dari Yesusnya, Dis. Di sini Yesus hanya membaca, bukan menulis. Macam mana pula kau ini, Dis?
Yang ku minta tulisan dari Yesus, bukan bacaan dari Yesus. Makanya dari tadi aku dengerin dongeng dari kamu, lumayan lah, nggak apa-apa gitu. Ah gitu Dis, yang kutanya sama kamu, Yesus itu buta huruf? Ya, itu klaim dari aku, Yesus itu buta huruf. Nah kalau kamu membantah Yesus itu tidak buta huruf, maka ada bukti tulisannya Dis. Kalau orang buta huruf, masih bisa dia baca Dis, masih bisa. Contoh ya, aku mendikte anakku, baca seperti ini. Aku adalah Andi. Bisa dia meniru aku membaca, aku adalah Andi. Tapi bisa nggak dia tulis? Kagak bisa Dis. Ya, kamu mau larikan Yesus ditolak di Nazaret, di sini dia hanya baca Dis, baca ya, baca, bukan menulis. Kalau dia menulis, maka terbukti Yesus bukan buta huruf. Makanya kutanya ya, Yesus bisa membaca ini, dia sekolah di mana? Nggak ada buktinya juga Yesus itu sekolah tiba-tiba dia bisa baca. Atau jangan-jangan kamu mengikuti pendeta Esra Soru, terus Manunggal Manurung, terus ada pendeta satunya yang mengatakan Yesus sekolah, kamu akui itu. Kayak gitu. Gimana Dis, Nabi kami pun ya Dis ya, bisa Dis membaca walaupun beliau buta huruf. Nah ya, nih Dis, perhatikan Al-Quranku ya Dis ya. Nih. Kalau mau perbandingan seperti itu aku pun juga bisa Dis ya. Tuh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang suci. Sama Dis membaca juga ya, sama dengan Yesus. Nabi kami kau tuduh buta huruf, Nabi kami juga membaca Dis ya. Tapi adakah tulisan dari Nabi kami? Kagak ada. Nah maka dari itu kalau klaim kamu ya Yesus itu kagak buta huruf, maka tunjukkan padaku tulisan asli dari Yesus satu saja. Jadi kalau ada ya Dis ya, aku bakal naik ke atas sebuah tiang ya, tiang dari langit yang seperti di Bible kamu tuh kan, langit tuh punya tiang ya. Nah aku naikin tiangnya, terjun aku dari atas ke bawah. Kalau ada tulisan dari Yesus itu ya. Makanya kalau mau yang sama ada di seperti itu. Lagi pula kamu ini sudah tidak percaya dengan Biblemu. Dosa kami sudah ditebus oleh Yesus di tiang salib. Kau kagak jawab di mana penebusan dosa itu memakai darah. Sampai kucing beranak kuda ya, terus Dajjal turun 2 kali, Yesus turun kedua kalinya, kagak bakalan kamu temukan penebusan dosa itu pakai darah manusia. Gak bakalan kamu temukan. Makanya susah aku jelasin sama kalian ini, pengikut Tuhan buta huruf. Kalau masalah membaca, Nabi kami pun juga membaca gitu, itu hal yang sama, tapi kita cek tulisannya. Kalau ada tulisannya berarti oh betul dia tidak buta huruf. Nah kalaunya seperti itu tidak ada tulisannya, apakah kamu akui Yesus pernah sekolah seperti yang dikatakan pendeta-pendeta? Macam mana pula kau ini Dis? Aduh, capek aku mau ngejelasin. Makanya ya, apa yang ada di kitabku pasti dibela oleh Biblemu gitu. Terus permasalahan Tuhan tidaklah sama. Siapa juga Dis mau samain Tuhan Islam sama Tuhanmu? Tuhan Nabi Musa itu tidak pernah akan menjadi manusia, nggak ada. Nggak pernah Tuhan Nabi Musa itu lemah, nggak ada. Tiba-tiba di perjanjian baru Tuhannya lemah dan ngaku tidak dapat berbuat apa-apa. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Tuhannya kagak berapa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa Dis. Tuhan Nabi Musa ya Dis. Jadi jangan kau colong kitab orang ya gitu. Jangan kau colong kitab orang. Makanya aku bilang Kristen ini tidak bisa berdiri tanpa colong kitab orang lain. Makanya
Kau bagaikan mau mencuri sebuah mobil tapi kau kagak bisa nyetir, Dis. Kamu pengen curi mobil tuh ya, kamu ambil kuncinya tapi kamu kagak bisa nyetir. Begitu pula kamu kitab orang diambil tapi kagak paham artinya. Makanya susah astaga, Edis. Terkait masalah nih ya, terkait masalah kenapa kitab Quran gak jelas penulisnya. Di mana kata Edis di Al-Quran? Al-Quran itu diperintahkan untuk menulis. Dis, metode dari Al-Quran itulah hafizun, dipelihara dengan hafalan. Lalu tulisan itu sebagai tambahan dan pengingat. Macam mana pula kau, Dis? Makanya ku bilang di sini satu saja tuntutanku atas dua pertanyaan yang ku ajukan ke kamu, di mana penebusan dosa itu memakai darah manusia di perjanjian lama. Kalau tidak ada berarti Paulusmu itu hoax. Di Efesus 1 nomor 7 hoax itu. Ya. Terus yang kedua, tolong tunjukkan tulisan asli dari Yesus. Ayo jangan ngawur lah sama aku, jangan ngawur gitu. Jadi satu klaimku, kalian pengikut Tuhan buta huruf. Tanggap itu. Sudah Uncup ya. Mau babak belur lagi ya Uncup ya. Mari kita bikin dia babak belur Uncup. Pegangan dulu tiang listrik Uncup. Pegangan tiang listrik. Dengarkan Uncup. Pertama-tama tadi kau bilang, kalau dosa sudah ditebus, sekarang kenapa tidak bunuh diri saja? Uncup, jangan gara-gara kau baca kitabmu, Tuhanmu nyuruh bunuh diri, lalu kau terapkan itu di kitab kami. Uncup, tidak laku. Dengarkan ini Uncup. Surat An-Nisa ayat 66. Ya, perhatikan. Surat An-Nisa ayat 66. Dicatat Uncup, dicatat. Dan sesungguhnya kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu. Uncup. Uncup. Tuhan macam apa ini tempatmu ini Uncup? Cuman Tuhanmu lah di sini yang nyuruh orang bunuh diri Uncup. Ini loh udah jelas ini. Bunuhlah dirimu. Makanya Uncup, kami ini tidak pernah akan beriman kepada Tuhan-Tuhanan dan Nabi-Nabian. Ya, sudahlah disuruh minum kencing onta. Aduh, kutanggapi semua yang proporsional ya, Uncup ya. Kemudian nih, kamu membahas mengenai kami tidak pernah mengemis-ngemis Tuhan kami dan Tuhan kamu sama. Uncup, makanya kalau punya Quran dibaca. Baca Uncup, jangan kau jadikan hiasan. Nih, kubacakan sama kamu. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, ini Uncup, dengar nih. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Uncup, gimana kau nggak ngemis-ngemis Tuhan kami, Uncup? Kau sudah diperintahkan bahwa Tuhanmu dan Tuhan kami itu satu. Sudi Uncup, nggak sudi kami Uncup punya Tuhan yang macam Tuhan kamu. Aduh. Orang Tuhanmu aja kata Aisyah loh nih. Aisyah yang ngomong, Tuhannya Muhammad itu, Aisyah itu tidak pernah melihat Tuhannya Muhammad itu kecuali sigap menuruti keinginannya Muhammad. Uncup, kok kau bilang Tuhan kami dan Tuhanmu satu, Uncup? Mana pernah nggak di dalam Bible kami suruh ngomong, katakanlah kepada orang-orang Uncup dan kawan-kawan bahwasanya Tuhan kita Tuhan yang sama? Kagak Uncup. Di dalam Bible itu jelas bahwasanya segala Allah bangsa-bangsa lain adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Uncup, makanya keselamatan itu datang dari Israel. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tuhan yang benar itu hanyalah Tuhannya bangsa Israel. Itu sudah dikonfirmasi oleh Quranmu, Uncup. Nah sekarang kamu malah promosiin Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya orang Arab. Aduh Uncup. Begitulah
Debat antara Edis dan Ucup yang berlangsung sengit yang menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang dapat dijadikan bahan refleksi bagi para penonton dan komunitas pendengar apologet. Edis berhasil menunjukkan bahwa memahami ajaran agama, termasuk ajaran Nabi, harus mempertimbangkan konteks histori dan sosial. Pendekatan ini dapat membantu menghindari interpretasi yang kaku yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Edis mencerminkan argumen Ucup, namun perspektif yang berbeda, yang berhasil mengungkap kelemahan dalam argumentasi lawannya. Pendekatan ini efektif seperti yang dilakukan Edis, ketidakkonsistenan dan membuka ruang untuk pemikiran yang kritis bagi orang yang berakal. Debat ini menegaskan bahwa ajaran agama menjadi sebuah ancaman. Tapi jangan kita asal mengimani. Dan penting juga kita menganalisa pakai akal. Karena ancaman itu menjadi kerusakan dalam diri kita dengan tidak pemahaman kita. Melainkan sebuah kebutuhan untuk menjaga relevansi dan manfaat daripada pengajaran itu sampai kehidupan yang modern ini. Penekanan Edis bahwa beberapa ajaran dapat disesuaikan tanpa menghilangkan esensi dan nilai-nilai dasarnya. Seperti minum kencing unta, tanda kenabian adalah tompen, ini menjadi suatu keanehan, tapi masih juga ditelan oleh pengikutnya. Sudahlah kenabiannya aneh di luar kebiasaan nabi-nabi yang seperti kita ketahui. Namun, biarlah itu bagian dari mereka. Jadi, penting bagi kita semua jangan lupa menganalisa sesuatu pakai otak karena setelah kehidupan ini kita akan pergi kemana. Jadi, biarkanlah suka-suka mereka tentang kenabiannya, itu adalah ranah mereka. Tapi dari sini kita dapat terhibur dan menjadi sangat kritis terhadap sesuatu yang kita imani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.